dan membuat aturan ketat bagi para pengusaha penggilingan padi berskala besar agar tidak semena-mena mempermainkan para petani. Kawan Minmot, 299 hari memang bukan waktu yang sebentar. Dalam tempo yang hampir mencapai 10 bulan itu, para petani penanam padi minimal sudah mengalami 2 kali panen, dan para petani penanam jagung sudah memetik hasil panen mereka sebanyak 3 kali. Tetapi 299 hari adalah waktu yang sangat singkat untuk sebuah pemerintahan yang mempunyai masa bakti 5 tahun. Apalagi pemerintahan yang baru saja dibentuk dan baru bekerja selama 299 hari. Dan 299 hari itulah usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tatkala Presiden menyampaikan pidato kenegaraannya pada 15 Agustus 2025, 2 hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Jika kita menyimak dengan hati yang jernih dan lapang dada, tanpa disertai tendensi dan prasangka, maka kita akan melihat bahwa pencapaian-pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo pada kurun waktu 299 hari, seperti yang dilaporkan Presiden di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang juga dihadiri para anggota DPR dan DPD, sebenarnya sudah cukup banyak dan patut diapresiasi. Bahwa kenyataan di lapangan masih belum bisa memuaskan semua pihak, tentunya juga perlu kita maklumi. Sebab tidak semua permasalahan yang sangat banyak itu dapat diselesaikan dalam tempo yang sangat singkat. Permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan Presiden Prabowo adalah permasalahan-permasalahan yang sulit diurai karena sudah bertahun-tahun. Permasalahan di bidang ketahanan pangan misalnya. Bertahun-tahun rakyat Indonesia ditipu oleh para pengusaha yang oleh Prabowo disebut sebagai serakahnomics dengan memasarkan beras oplosan atau beras berkualitas rendah yang dijual dengan label premium sehingga harganya pun harga premium alias mahal. Lalu di hulu para petani produsen pangan dipermainkan oleh para pengusaha penggilingan padi, produsen dan distributor pupuk serta pestisida, dan para rentenir serta para tengkulak. Para petani pun mengalami kesulitan hidup berkepanjangan, padahal merekalah yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan di negeri ini. Pemerintahan Prabowo bergerak cepat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Pertanian dimodernisasi, regulasi yang mempersulit distribusi pupuk dan pestisida kepada para petani disederhanakan, sehingga para petani bisa mendapatkan pupuk secara langsung dari produsen dengan harga terjangkau dan membuat aturan ketat bagi para pengusaha penggilingan padi berskala besar agar tidak semena-mena mempermainkan para petani. Dan untuk para petani, pemerintah menaikkan harga beli gabah dari para petani dari yang semula Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram. Kenaikan harga beli gabah ini secara nominal memang terkesan tidak seberapa, tetapi kenaikan sebesar Rp500 jika dikalikan dengan puluhan kuintal beras, maka para petani mendapatkan nilai tambah yang tidak sedikit. Pemerintah juga membuka 2 juta hektar lahan sawah baru di berbagai wilayah dan mendongkrak produksi pertanian dengan melakukan pendampingan langsung kepada para petani sejak awal musim tanam. Hasilnya pada beberapa musim panen yang telah lalu, Indonesia mengalami surplus beras nasional sebanyak 4 juta ton. Dengan angka produksi beras yang boleh dikatakan tertinggi dalam sejarah pertanian Indonesia itu, memungkinkan Indonesia dapat kembali mengekspor beras ke negara lain. Namun surplus beras nasional ini memang belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat konsumen. Banyak masyarakat konsumen yang mengeluh bahwa stok beras di pasaran pada kenyataannya masih langka dan kalaupun ada harganya mahal. Bahkan ada yang harganya berada di atas harga jual tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
Fenomena ini menurut Kompas.id disebut sebagai anomali harga, yakni kondisi ketika ketersediaan barang secara nasional sebenarnya cukup banyak, tetapi harga jualnya, baik di pasar tradisional maupun pasar retail modern, ternyata tetap mahal dan dengan stok yang terbatas. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah di bidang penyediaan pangan untuk masyarakat dan harus dituntaskan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Surplus beras nasional idealnya dapat benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Fenomena anomali harga beras dan ketersediaannya di pasaran mungkin masih merupakan sisa-sisa serakahnomiks yang belum bisa diberantas secara tuntas. Meski demikian, upaya Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya dalam menanggulangi persediaan pangan guna mencapai ketahanan pangan tetap harus diapresiasi. Karena pemerintah tidak tinggal diam dan sudah berusaha sekeras-kerasnya. Hal lain yang juga dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai para tengkulak yang menjerat para petani adalah dengan membangun 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih yang tersebar di semua wilayah Indonesia. Dengan adanya koperasi desa dan kelurahan merah putih, para petani dapat menjual produk-produk pertaniannya secara langsung kepada masyarakat konsumen tanpa perantara para middleman. Sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Peresmian kelembagaan koperasi desa dan kelurahan merah putih oleh Presiden Prabowo harus diakui sebagai kebijakan yang belum pernah dilakukan pemerintah-pemerintah sebelumnya, termasuk kebijakan-kebijakan lainnya yang merupakan gagasan asli Presiden Prabowo. Kebijakan asli Prabowo lainnya adalah membangun sekolah rakyat di berbagai daerah yang dapat menyerap sekitar 20.000 peserta didik. Peserta didik sekolah rakyat ini adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang mengalami kesulitan memperoleh pendidikan yang layak. Mereka disekolahkan dan diasramakan secara gratis dengan biaya sepenuhnya dari pemerintah. Bahkan keluarga anak-anak miskin dan sangat miskin ini pun mendapat bantuan finansial untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sudah ribuan anak-anak miskin dan sangat miskin itu kini tinggal di asrama-asrama sekolah rakyat dan bersekolah layaknya anak-anak lainnya, di bawah bimbingan para guru dan tenaga didik yang sudah terlatih. Sebagai tahap awal, pemerintah sudah menyelenggarakan sekolah rakyat di 100 titik, dan Prabowo menargetkan akan menambah jumlah sekolah rakyat itu hingga mencapai 300 titik tahun depan. Masyarakat yang tergolong mampu tentunya tidak bisa merasakan manfaat kehadiran sekolah-sekolah rakyat ini. Karena mereka memang tidak memerlukannya dan memang bukan untuk mereka. Tetapi keluarga miskin dan miskin ekstrim sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan peluang besar kepada mereka untuk bisa menempuh pendidikan secara gratis. Dalam laporannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat serta para wakil rakyat dari DPR dan DPD, Prabowo juga menyampaikan progres pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang sudah bisa menjangkau 20 juta penerima manfaat dalam waktu 7 bulan dan melibatkan 290.000 lapangan kerja, serta 1 juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Target penerima MBG ini berjumlah 82,9 juta orang yang terdiri dari para siswa sekolah dan pesantren di semua tingkatan, serta para balita, ibu hamil, dan lansia. Para penerima manfaat itu targetnya akan dilayani oleh sekitar 32.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di semua wilayah Indonesia. Presiden pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, TNI, dan Polri yang sudah membantu pengadaan SPPG dengan jumlah ribuan titik.
Ini bukti bahwa organisasi-organisasi keagamaan pun ikut mendukung program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan lansia. Upaya peningkatan kualitas gizi ini merupakan bagian dari ikhtiar membentuk generasi muda yang kuat secara fisik dan mental yang siap menjadi pewaris negeri ini di masa mendatang, sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Masyarakat kelas menengah perkotaan yang terdidik masih banyak yang menilai negatif program makan bergizi gratis ini. Karena memang mereka tidak membutuhkannya dan tidak pernah merasakannya. Apalagi setelah terjadinya kasus-kasus keracunan pada penyelenggaraan MBG di beberapa sekolah. Masalah ini terus-menerus diungkit-ungkit meskipun pemerintah sudah berusaha keras dan tegas untuk menghindari terjadinya lagi kasus-kasus keracunan. Termasuk juga sikap sinis dan skeptis terhadap anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah. Padahal ratusan triliun rupiah itu disediakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Ada juga yang menilai bahwa program MBG ini berjalan lamban karena belum bisa menjangkau seluruh penerima manfaat yang ditargetkan. Untuk hal ini Presiden Prabowo mengatakan bahwa guna mencapai semua itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Bahkan pemerintah Brazil pun mengaku kepada Prabowo saat Prabowo berkunjung ke negeri tersebut bahwa mereka baru bisa mencapai target pelaksanaan program MBG secara keseluruhan selama 11 tahun. Kawan Minmot, masih banyak poin-poin lainnya yang dilaporkan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Termasuk upaya memberantas korupsi di berbagai instansi pemerintah dan BUMN, serta keberhasilan pemerintah menyelamatkan 300 triliun APBN yang berpotensi menjadi ladang korupsi dalam waktu 100 hari masa pemerintahannya, berkat kebijakan efisiensi. Tetapi jika kita menengok komentar-komentar di berbagai media sosial, banyak warganet atau netizen yang berkomentar miring terhadap isi pidato Presiden Prabowo. Tidak ada apresiasi sama sekali terhadap pencapaian-pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo selama 299 hari. Padahal sekali lagi, jika kita menyimak dan menyikapi pidato Presiden dengan hati yang jernih, kita seyogianya dapat memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada pemerintah yang telah bekerja keras dalam tempo relatif singkat. Tidak semua masalah di negeri ini dapat diselesaikan secara tuntas hanya dalam waktu 299 hari. Bahkan Presiden Prabowo pun menargetkan bahwa semua program-programnya mungkin baru bisa dinikmati semua manfaatnya oleh seluruh rakyat dalam 5 tahun ke depan atau hingga berakhirnya masa bakti kepresidenan. Sampai di sini dulu kawan Minbot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru mensubscribe channel kami. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like dan komentar. Sumbangsi Anda sangat berarti bagi kelangsungan program-program kami. Salam Minbot.